teman-teman sekalian. Halo. Aduh, selamat pagi untuk kalian semua yang ada di rumah. Bersyukur untuk keadaan ini, bersyukur untuk waktu ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam acara podcast PRMI. Haha, sudah lama kita tidak mengadakan podcast. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kita bersyukur kita akan sama-sama belajar melalui seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, anak Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menggapai cita-citanya, bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, kita sama-sama mau belajar dari beliau. Ya, nah, kita minta langsung saja mungkin perkenalan diri dong sama beliau yang ada di sebelah Cuantau. Yuk, silahkan Pak. Oke, selamat pagi teman-teman PRMI semuanya. Nama saya Dr. Gigi Teddy Cuandri, lahir di Medan sekitar 40 tahun yang lalu. Sekarang berprofesi sebagai dokter gigi, praktek di Binjai, di Jalan Irian ya. Saya udah lama juga ikut PRMI sejak tahun, kalau nggak salah tahun 91 ya mulai PRMI. Berarti Bapak alumni PRMI juga? Iya. Wow, puji Tuhan. Oke, istri Pak? Istri satu, Iya. anak dua. Istri seorang insinyur, tapi sejak menikah, punya anak, mengurus rumah tangga. Oke. Anak ada berapa Pak? Anak dua, yang pertama umur 10 tahun lebih, kelas 5 SD, dan yang kedua umur 9 tahun lebih, kelas 4 SD. Waduh, ternyata. Sepasang, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Wah, luar biasa ya. Selain alumni PRMI juga ternyata. Iya. Waduh, tahun berapa dulu Pak PRMI Pak? Kalau saya nggak salah dulu tahun 91 ya, waktu kelas 2 SMP dulu. Wah, 91 guys, PRMI. Waduh, senior banget udah. Oke Pak, sebelum kita masuk ke sesi sharing kita yang mengenai cita-cita kita, cita-cita Bapak secara khususnya yang menjadi narasumber kami, kita bersatu dalam doa dulu ya Pak. Iya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam acara sharing ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk podcast ini, kiranya Tuhan memberkati semuanya, biarlah berjalan dengan sukacita, anak-anakmu boleh belajar dari pengalaman anakmu ini, Bapak Dokter Teddy Cuandri Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami, hikmat kami Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, apapun yang kami sampaikan boleh dimengerti dan boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap proses dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah Pak, ini yang jadi pergumulan kita sih Pak sebenarnya di dalam PRMI, bahwa anak-anak di zaman sekarang itu sedikit mengalami kesulitan di dalam menemukan cita-cita mereka begitu. Ada mungkin yang merasa bahwa aku hidupku begini, hidupku begitu gitu. Jadi kayaknya nggak pantas banget kayak punya cita-cita gitu. Nggak tahu mau apa cita-cita dengan keadaanku saat ini. Nah, ini yang kita rindukan. Nah, kalau misalnya dulu Bapak begitu, Bapak itu punya hobi apa Pak kalau dulu waktu masa-masa remaja gitu? Hobinya pertama ya membaca ya. Oh, membaca. Baca. Banyak lah yang kita baca. Ya Bobo mungkin teman-teman PRMI juga tahu ya, sampai sekarang pun masih ada Bobo ya. Bobo, Pak Donald Bebek lah ya. Udah itu ya cerita-cerita 5 sekawan. 5 sekawan ya. Yang buku peta itu. Iya, ada 5 orang sekawan yang suka memecahkan misteri gitu, ada kasus-kasus gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu The Famous Five ya, karangan Enid Blyton. Udah itu juga ada apa ya, buku detektif cilik. Detektif cilik mungkin sekarang udah nggak ada, itu ada namanya Hawkeye Collins dan Amy Adams. Jadi si Hawkeye ini jago menggambar Ya. Jadi kalau ada kasus sesuatu dia gambar nanti dari gambar itu
dianalisa sama saudaranya ini, si Emi ini. Jadi kalau ada keanehan di situ mereka bisa memecahkan kasus itu. Oke, berarti dari kecil memang udah hobi baca gitu ya Pak ya? Ya. Terus kalau dalam misalnya gitu, kalau sehari-harian itu ngapa-ngapain aja begitu? Adakah Bapak biasanya ngapain dalam keseharian? Apakah memang untuk menjadi seorang dokter misalnya sehariannya itu semuanya belajar begitu? Itu kira-kira gimana Bapak kesehariannya kalau gitu? Kesehariannya sih ya nggak mungkin belajar terus ya. Kalau misalkan ya dulu kalau waktu SMP itu kan kita masuk pagi ya. Pagi itu belajar, ya pulang sekolah, makan, mandi, kemudian ya biasanya sore itu les bahasa Inggris gitu. Kemudian ya setelah itu pulang les main-main. Ya main sama teman dulu ya, kita mainnya kelereng gitu. Oh iya. Ya patok lele lah. Tek-tuk. Ya itu saya suka juga, hobi saya juga yaitu main badminton. Oh, oke. Badminton, ya bersepeda juga. Sepeda dulu keliling Kota Binjai. Iya. Sampai sekarang tuh Pak? Iya. Masih banyak. Tapi sekarang udah lebih ramai kendaraan, jadi harus lebih hati-hati. Kalau dulu kan masih belum seramai ini. Betul, ya selain itu ya apa ya? Kadang-kadang ya juga main game juga ya. Main game juga. Kalau dulu kan ada yang namanya Nintendo. Mungkin sekarang udah nggak ada. Sekarang PlayStation. PlayStation. PS5 yang paling terkenal. Sebenarnya sih hampir sama ya sama anak zaman sekarang, cuma ya mungkin sekarang banyak yang udah nggak kenal main kelereng gitu. Enggak, memang nggak ada. Lebih banyak yaitu main HP, Mobile Legends, kayak gitu-gitu Pak. Satu lagi itu kalau kita di sekolah tuh hobinya main belon. Mungkin sekarang anak-anak taunya gobak sodor. Jadi kan di lapangan sekolah metodis kita ini kan ada lapangan bulu tangkis. Itu dijadiin garis-garisnya. Oh, yang kayak ditangkap-tangkap gitu. Iya, bener, jaga-jaga itu. Kalau kita dulu namanya belon. Belon ya. Saya lihat anak-anak sekarang taunya itu gobak sodor. Ya kita mainnya itu. Jadi Pak, kira-kira waktu Bapak remaja dulu gitu, presentasi antara belajar, nggak usah belajar ya, maksudnya ya gimana ya, ngerjain hal-hal yang serius sama main-main itu kira-kira berapa persen Pak kira-kira? Ada berapa lebih banyak ngapain atau gimana gitu? Hampir imbang ya. Ya misalkan kita pagi sekolah, nanti pulang sekolah les, habis itu ya main-main. Pulang les main-main sampai malam, nanti makan, mandi, nonton TV, itu nanti belajar lagi ya. Ya hampir-hampir ya mungkin belajar itu 60, main tuh 40 lah ya gitu. Iya. Tetap harus ada main-main. Ada kalau nggak nanti bisa gulung tikar juga otak ini. Otak gulung tikar. Nah ini yang apa ya, yang jadi pergumulan gitu, karena ada anak-anak kayaknya anak-anak sekarang begitu ya merasa kalau mereka mengerjakan apa begitu itu jadi kebingungan dengan kayak merasa kayak nggak punya cita-cita begitu, kayak nggak punya cita-cita karena begitu banyak hal yang dia kerjakan sampai saat ini gitu. Nah tapi ternyata teman-teman sekalian ya mungkin kalian kelihatannya nggak serius kayaknya ya, tapi di samping kalian sudah mengerjakan banyak hal yang serius, perlu juga dong untuk kayak ya main gitu, olahraga, hal-hal yang melakukan aktif begitu. Jangan terlalu fokus sama keseriusan, nanti bisa ya penat sendiri, capek sendiri, stres akhirnya ya kan. Nah jadi menurut contoh sih perlu juga kalau Pak Teddy tadi kan dia ada ya habis les ya udah main sore, kemudian mandi, terus ya nanti malamnya kasih belajar lagi kan kayak gitu. Ada juga waktu mainnya ya Pak ya? Ada. Nah, makanya ya waktu bersosialisasi dengan teman juga perlu ya. Perlu, iya betul. Ya kita main oke, main game ya sendirian gitu ya. Tapi juga kalau bisa sih main sama teman di luar, jangan melalui jangan terpaku dengan game aja gitu ya. Jadi kita bisa membuka wawasan ya. Jadi nggak hanya game aja, karena di luar ini banyak sekali yang bisa kita pelajari kan. Gitu. Tapi itulah pergumulan sekarang Pak. Aduh, orang nongkrong duduk set
game juga yang dimainin. Aduh itu sayang sekali memang Pak ya. Iya, masing-masing pegang Iya. gadgetnya, berkomunikasi. Iya. Padahal tujuannya untuk ngumpul. Iya, ngumpul untuk main bercanda begitu, sosialisasi, ngobrol sama kawan. Ya itulah pergumulan zaman ini Pak ya. Nah, jadi Pak mengenai mengenai keputusan Bapak untuk menjadi dokter gigi itu kan. Itu susah nggak Pak untuk mencapai titik itu? Pasti kalau misalkan ya kita harus coba gitu. Iya ya. Semua kalau nggak dicoba pasti susah. Pasti susah. Kita jalani. Memang ya kalau di bidang dokter gigi ini yang susahnya waktu koas dulu ya. Waktu koas itu ya dokter gigi muda gitu, kita ngerjain pasien, kita ada requirement, ada persyaratan pasien. Jadi setiap bagian itu, misalkan bagian penambalan gigi, itu ada kasus-kasusnya. Kita harus cari sendiri karena kasusnya itu tidak selalu tersedia. Jadi salah satu kendalanya yaitu, jadi kita harus cari orang, cari pasien yang sesuai dengan kriteria itu tadi. Iya, kita bawa ke klinik, kita kerjain. Karena kalau kita tidak memenuhi kasus itu, ya kita nggak bisa lewat satu bagian itu. Misalkan bagian penambalan, misalkan ada bagian pencabutan gigi, ada bagian gigi palsu. Jadi setiap bagian tuh ada kasus-kasus yang harus dikerjakan. Jadi kita harus cari pasiennya. Kalau kita cuma mengandalkan pasien yang datang ke rumah sakit, rumah sakit pendidikan tempat kita kuliah itu, nampaknya susah, kita lama sekali nanti bakalan tamatnya. Waduh. Selain itu ya, kalau itu waktu koas ya, setelah koas ya kita mulai praktek ya kita kendalanya ya kita harus berhadapan dengan beragam macam pasien ya. Karakternya gini ya kita harus bisa menanganinya gitu. Karena setiap pasien itu berbeda. Jadi setiap pasien itu memerlukan sentuhan khusus masing-masing karena karakternya berbeda. Ada yang baru datangannya udah ketakutan, jadi kita harus tenangkan ya. Ada yang nyantai-nyantai aja, udah biasa kok gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat pasien anak ya kita harus kadang-kadang kita harus gimana ya? Harus nyanyi-nyanyi juga sambil menenangkan dia. Sambil nambal kita bersihin giginya sebelum ditambal, kita nyanyi-nyanyi sambil supaya dia tenang. Gitu. Ya kita harus lakukan segala cara lah untuk bisa melakukan tugasnya itu. Susah tapi kalau dicoba kenapa enggak gitu kan? Asal lo ada jalannya gitu. Nah, Bapak memilih apa yang membuat Bapak itu sendiri dulu bisa memilih untuk menjadi dokter gigi gitu? Dokter gigi. Kebetulan itu latar belakang keluarga ya. Latar belakang keluarga iya. Jadi kan orang tua saya itu ayah saya itu dokter umum, ibu dokter gigi. Jadi waduh, keluarga dokter saudara. Iya. Jadi secara tidak langsung ya setelah melihat orang tua itu gimana gitu ya, jadi tertarik ya. Kadang-kadang kan saya pun main-main juga ke praktek gitu, lihat-lihat gitu, jadi tertarik. Tertarik itu sendiri Pak ya. Kalau misalnya orang tua ada kayak dorong, kamu harus jadi dokter gigi ya gitu, ada gitu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena kalau kita diberi kebebasan ya, diberi kebebasan, jadi mau jadi apa ya terserah gitu. Karena kalau misalkan dipaksa nanti kan dipaksa jadi apa ya, terpaksa gitu, jadi malah nggak maksimal. Karena ada pengalaman dari teman dipaksa orang tuanya, padahal dia nggak ada minat menjadi dokter gitu ya. Akhirnya jadi nggak maksimal gitu. Jadi belajarnya pun nggak serius. Padahal dia cita-citanya yang lain gitu. Kita harus sesuaikan dengan minat dan bakat kita lah gitu. Jadi minat itu, Bapak melihat ketika orang tua mungkin
jadi contoh gitu kan, kemudian tertarik gitu kayak itu satu kata kunci yang contoh pikir teman-teman perlu kita tekankan dan fokuskan begitu. Tertarik gitu, tertarik, ya kan, tertarik. Kalau Pak Dokter Teddy tadi dia tertarik melihat orang tuanya ketika praktek, ketika mengobati pasiennya dia tertarik begitu. Nah, mungkin bagi kita semua juga untuk teman-teman sekalian mungkin sudah ada, mungkin boleh berpikir sekarang begitu ya, di semenjak dini, mungkin Mas kelas 1 SMP bahkan, atau bahkan ini lagi SMA gini juga lagi bergumul, gua mau jadi apa, gua mau cita-cita apa begitu. Mungkin bisa berfokus pada satu kata ini, tertarik. Apa yang menarik bagiku begitu sampai saat ini untuk bisa aku kerjakan ke depan menjadi sebuah cita-citaku ya. Contoh rindu, ini lihat nih satu kata menarik ini, tertarik gitu. Tertarik, mulai dari tertarik kayak Pak Dokter Teddy, dia tertarik, kemudian karena dia tertarik, kemudian dia belajar, kemudian jadi bisa mencapai jadi dokter gigi sampai saat tertarik. Contoh rindu ya, kata kunci ini kita ingat untuk menggapai cita-cita kita, untuk menemukan cita-cita kita teman-teman sekalian di dunia yang begitu banyak informasi, dunia yang begitu banyak hal-hal yang gemilang, yang seru, yang happy, tapi contoh percaya pasti ada sesuatu hal yang menarik bagi kamu dan kamu bisa fokus kepada hal yang menarik itu sehingga bisa menjadi suatu hal yang berarti bagi kamu di masa depan. Wih, luar biasa Pak Dokter sharingnya yang saya pikir ini sebuah pengalaman yang indah bagi anak-anak semua begitu yang masih bingung gue mau jadi apa gitu ke depannya. Nah, kemudian Pak Dokter ini kesulitan apa yang pernah Pak Dokter alami begitu ketika memilih untuk menjadi dokter gigi? Mungkin di bagian di masa-masa SMA, SMP, bahkan mungkin sampai kuliah, itu kesulitan apa yang pernah Pak Dokter alami gitu? Kesulitan. Kesulitannya sih ya sebenarnya sih nggak ada ya. Kalau kita kesulitannya itu ya pas nanti waktu kuliahnya itu. Itu kalau waktu memilih ya kita setelah lihat orang tua nampaknya udah tertarik gitu. Jadi jadi udah ya nanti habis tamat SMA ya kuliah kedokteran gigi. Ujiannya gitu Pak, susah-susah nggak soalnya? Kalau ujian masuknya kan berdasarkan apa ya dulu UMPTN. UMPTN. Iya. Wah, kemudian pas di kuliahnya begitu, ujiannya kira-kira gimana Pak? Ujiannya ya kalau kita pelajari seharusnya sih bisa ya. Iya, pelajari. Memang setiap bagian tuh ada yang susah ya, cuma ya kalau kita nggak bisa ya kita baca, kalau perlu ya kita tanya kakak-kakak kelas kita ya, minta bantuan gitu ya, biasanya mereka mau menjelaskan kok. Kalau zaman kita dulu sih ya mungkin kita cari informasi di internet lebih susah ya. Beberapa tahun yang lalu belum ada Pak Hendra. Udah ada cuma pun sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dulu belum ada yang namanya Google. Dulu namanya Alta Vista, seingat saya mesin pencarinya, search engine-nya itu masih belum terlalu banyak gitu. Dulu adanya apa lagi ya, Lycos atau Yahoo dulu paling terkenal ya sebelum ada Google. Itu pun ya datanya ya kita harus tanya sama kakak kelas. Kalau zaman sekarang saya rasa lebih gampang ya. Google semua cuma ya kita harus pila-pila juga gitu. Karena juga ada yang informasinya yang nggak tepat gitu. Saya rasa itu. Iya, ya. Di dalam keadaan yang seperti ini, Pak Dokter ada pernah merasa kayaknya terlalu berat begitu? Ada nggak? Pernah nggak pasti? Berat. Terlalu ini susah banget nih kayak gitu. Pernah merasa ada keadaan gitu nggak Pak? Dulu ada satu bagian namanya bagian perawatan saraf gigi ya. Itu memang saya rasa tuh susah. Cuma setelah saya latihan terus malah nggak susah.
Malah saya ngambil spesialisasinya perawatan saraf gigi sekarang. Yang dulunya saya rasa susah sampai waduh cari saluran akar gigi itu untuk dibersihkan supaya dia bebas kuman gitu kan, supaya giginya nggak sakit lagi. Itu sangat-sangat susah. Tapi malah setelah itu kalau menurut saya itu ya kuncinya latihan ya. Iya, latihan baca, latihan gimana kita dapat informasi, gini caranya ya kita praktekkan. Ya, dulu saya cari gigi yang udah dicabut sama udah gigi yang hancur-hancur, udah gak dilakukan perawatan saraf, tapi malah dilakukan pencabutan. Jadi dicabut, jadi kita jadikan bahan praktek. Waduh. Jadi dilakukan di situ, ya di situ dilakukan latihan, malah bisa gitu. Bisa, ya. Malah tertarik jadi ngambil spesialisasinya gitu. Jadi Bapak udah spesialisasi mengenai bidang itu gitu. Iya, saya ngambil spesialisasi konservasi gigi. Jadi ya bagian salah satu spesialisasi di kedokteran gigi yang tujuannya itu berusaha mempertahankan gigi. Jadi nggak asal cabut gitu? Iya, dia kalau dia giginya tuh belum sakit, bisa ditambal langsung. Bisa dilakukan penambalan langsung. Tapi kalau misalkan sudah sakit, kita lakukan perawatan saraf dulu baru ditambal. Jadi giginya itu dibersihkan dulu dari kuman, dari bakteri. Nanti dia nggak sakit lagi, baru kita tambal. Karena kalau misalkan dia masih sakit, berarti kan ada kuman. Kalau kita tambal langsung, kuman itu bertambah banyak. Nanti suatu hari sakit lagi gitu. Ya itu yang saya rasa dulu susah. Iya. Tapi yang lucunya justru malahan, malah terjun ke situ. Iya. Malah sekarang ya udah enak ngerjainnya. Iya. Karena latihan. Jadi practice makes perfect ya. Iya. latihan selalu mencoba lah ya. Latihan pasti bisa gitu. Anak-anak sekarang justru malahan malas sekali latihan kan. Kita harus membuka diri. Iya, gimana sih Pak? Gimana Pak? Ya jangan terpaku di gadget aja. Gadget itu memang perlu ya untuk cari informasi. Cuma kita perlu juga ya jalan sekeliling itu lihat keadaan apa gitu. Banyak yang bisa kita lihat gitu. Kadang-kadang di sana pun jadi waktu kita jalan tuh ada yang menjadi inspirasi kita, bisa jadi. Iya. Perlu sedikit meninggalkan gadgetnya, keluar ke depan jendela mungkin ya Pak. Mungkin belum bisa keluar anak-anak kan, lihat depan jendela, rasakan, ada sesuatu yang bisa didapatkan. Gila. Kalau Bapak misalnya begini, apa yang Pak Dokter lakukan ketika sedang mengalami kesulitan atau pergumulan gitu? Ya pertama kita berdoa ya. Berdoa minta petunjuk dari Tuhan gimana ya. Udah tuh kita berusaha. Ya ora et labora ya. Ora et labora itu kita doa, kita kerja juga, kita doa, udah tuh kita berusaha. Gimana caranya? Ya kita baca, banyak baca. Kita ya kalau misalkan sekarang internet lebih gampang ya, itu ya kita udah tahu caranya, kita coba lakukan. Itu kalau saya rasa itu. Ada yang ketika mengalami kesulitan berdoa dan usaha itu yang menjadi kekuatan. Iya. Karena kalau cuma berdoa saya rasa sih kita berusaha juga manfaatnya nggak ada. Iya betul. Harus dua-dua. Harus dua-duanya berjalan bersamaan ya kan. Kalau hanya berusaha tanpa berdoa menjadikan manusia sombong begitu kan Pak, melupakan Tuhan. Tapi kalau ketika dia berdoa kemudian berusaha, itu manusia akan mendapatkan kekuatan lebih justru. Waduh, ini luar biasa pengalamannya Pak Dokter yang justru malahan di dalam hal yang paling sulit dia rasakan, tapi justru dia mengambil jurusan di bidang itu Pak ya. Karena karena latihan dan latihan teman-teman sekalian. Kalian latihan apa? Jangan latihannya PDKT-in cewek aja terus ya. Perlu sekali-sekali apa yang menarik sama kalian, apa yang membuat kalian itu tertarik gitu kan. Itu perlu terus dilatih ya. Itu perlu terus dilatih. Nah, itu akan membuat
semakin bisa menemukan titik terang mungkin Pak Dokter ya, mengenai cita-cita mereka, harapan mereka, kerinduan mereka ke depannya di dalam dunia remaja. Mungkin sesuatu yang kita anggap susah dulu kalau dilatih, malah jadi gampang. Dan terbiasa, ya Allah bisa karena biasa gitu ya. Nah, kalau Pak Dokter lihat yang misalnya gini, kalau misalnya kayak gampang-gampang mengeluh itu gimana tuh Pak Dokter? Pak Dokter pernah mengeluh nggak misalnya gitu? Ya kita mengeluh sama Tuhan ya. Oh, oke, iya betul. Kita curhat sama Tuhan, kita doa, minta Tuhan, pertolongan Tuhan, minta kekuatan. Ya mudah-mudahan dibantu, diberi jalan. Tuhan selalu memberi jalan ya buat kita. Itu yang menjadi dalam kesulitan ya kan. Ketika latihan pun ya mengalami kesulitan ya tetap minta pertolongan Tuhan Pak Dokter ya. Bisa jadi yang susah itu menjadi peluang ya. Iya. Orang rasa susah, kalau kita latih terus jadi malah peluang. Orang lain nggak bisa, kita bisa. Bisa, iya benar itu. Aduh. Itu ada pepatahnya apa ya, dibilang orang rasa krisis, kita malah jadi kesempatan. Di saat ada krisis justru malah itu bisa menjadi sebuah kesempatan. Iya. Wah ini orang rasa susah. Malah kita coba terus malah bisa. Orang lain nggak bisa, kita bisa. Itu kan menjadi suatu nilai tambah buat kita ya. Wah ini satu titik yang mantep ini poinnya ya. Orang ketika krisis, tapi kalau kita berusaha gitu justru mulai kayak ada apa sih? Coba Bapak ulangi tadi, saya agak gimana Pak? Itu keren tuh. Krisis itu bisa menjadi suatu kesempatan. Krisis bisa menjadi sebuah kesempatan. Wah. Dulu saya, perawatan saraf itu saya bilang, waduh susah sekali. Itu sampai gimana ya, sampai hampir ya kerjain pasiennya sampai setengah kesusahan banget lah. Cuma setelah kita pelajari gampang, orang lain tetap merasa susah. Iya ya. Justru sekarang ini kan lagi tren-trennya itu nggak ada pencabutan gigi itu kurang. Justru orang maunya mempertahankan karena kan sudah tahu ya gigi ini sangat berharga. Jadi kalau misalkan dicabut itu nanti banyak efeknya. Jadi orang sekarang ini lebih cenderung mempertahankan. Jadi sesuatu yang dulunya krisis bagi saya, malah sekarang jadi kesempatan. Orang lain, ya dokter gigi lain bisa jadi masih kesulitan, ya saya udah enak gitu. Ya, yang lain mungkin ngambil jurusannya yang gampang-gampang, yang simple-simple, tapi ternyata itu nggak berdampak besar bagi dirinya sekarang gitu. Tapi justru Bapak ketika dalam kesulitan, kemudian justru di situ terjunnya begitu, di situ latihannya banyak. Akhirnya sekarang justru itu menjadi tempat yang sangat-sangat luar biasa gitu Pak ya. Tempat yang justru menjadi ladang ya. Ladang atau jadi tempat yang ya kalau bahasa sekarang boleh saya bilang cuan nggak gitu Pak? Ya bisa jadi. Iya kan? Karena katanya tadi Pak Dokter bilang kalau orang sekarang itu jarang untuk nyabut gigi, tapi lebih mending merawat gitu kan, jangan dicabut. Justru itu menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa sampai saat itu. Waduh, jadi teman-teman sekalian, kalau bisa mengeluhnya itu mungkin dikurangi kali Pak ya. Iya, jangan putus asa. Bisa jadi ada dalam suatu masalah itu ada berkat. Ada berkat, betul. Iya, kita mungkin nggak lihat, tapi kalau kita jalani, kita minta pertolongan Tuhan, diberi jalan, rupanya malah menjadi berkat. Berkat, iya. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Iya ya, saya baru bisa dapat itu teman-teman sekalian. Oke, jadi Pak, saya mau tanya lagi nih, apa hal yang paling menyenangkan
sampai saat ini ketika Bapak menjadi dokter gigi? Hal yang paling menyenangkan itu ya kalau misalkan kita bisa menolong orang ya. Misalkan pasiennya tuh datang lagi sakit gigi, semalam nggak bisa tidur, udah 3 hari sakit, jadi tiap malam tuh nggak bisa tidur. Nah setelah kita kita rawat gitu, pulang dari praktek kita bisa langsung enak tidur. Oh iya. Aduh, saya pernah ngerasain yang namanya sakit gigi. Aduh, ampun Pak. Ya sakit gigi itu memang gimana ya, luar biasa. Aduh, ya. Katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya enggak Pak. Saya enggak, serius. Sampai sekarang kalau dibilang mana mending sakit gigi atau sakit hati, saya mending sakit hati Pak. Pada sakit gigi ampun gitu. Ya sakit gigi itu luar biasa, jadi ya lebih mending sakit hati daripada sakit gigi ya. Iya betul. Jadi bisa nggak tidur ya tiap malam tuh denyut gitu. Jadi kalau pasien itu datang dalam keadaan gitu sakit gigi misalkan, ya setelah kita rawat gitu, pasiennya pulang langsung enak. Aduh iya. Pasiennya pun sangat sangat senang, berterima kasih. Kita pun juga senang, bisa bantu ya, bisa bantu pasien. Cita-cita tersendiri. Sendiri. Waduh, memang ada sesuatu yang bisa kita lakukan buat orang lain. Nah, jadi Pak, yang paling mendukung Bapak sehingga ada di posisi sampai saat ini itu siapa Pak? Pertama-tama orang tua. Ya. Jadi orang tua itu kan orang tua saya memang ya keduanya dokter, cuma kan tidak mewajibkan saya mengikuti profesi mereka ya. Jadi saya mau jadi apa, silakan, mereka tetap dukung gitu. Ya kedua ya setelah menikah ya, istri juga, keluarga, anak-anak ya ikut mendukung ya, mereka juga support kita. Luar biasa. Wah, ini luar biasa untuk cerita sharing pengalaman Bapak menemukan cita-citanya, harapannya menjadi dokter gigi. Secara nggak langsung saya mau bilang bahwa memang berarti dari kecil gitu kan, melihat orang tua, kemudian tertarik begitu, dan menjalani proses itu sehingga sampai ada saat ini ya Pak. Itu luar biasa sih Pak. Aduh. Jadi apa nih Pak kira-kira pesan-pesan Bapak gitu untuk anak-anak remaja saat ini ya, yang bukan mungkin ya, semua rata-rata masih bingung mereka menentukan cita-cita mereka. Kalau kita dulu ya gampang, mau jadi apa? Polisi, mau jadi apa? Pilot, bahkan ada yang mau jadi apa? Presiden. Itu kan gampang ya kan, cita-cita ya kan. Tapi sekarang mau jadi apa? Apa ya? Mikir Pak, serius. Apa nih Pak? Tips, apa saran dari Bapak atau masukan apa gimana? Pertama kita harus membuka diri ya saya. Ya buka diri, kita buka wawasan kita ya dengan banyak baca. Udah tuh ya kita harus lihat sekeliling kita. Karena begitu banyak yang mungkin kita belum tahu gitu ya. Jadi banyak melihat kan, kita banyak tahu, banyak pengalaman. Oh, rupanya ini ada ini loh, ada yang saya rasa ini kurang bagus. Oh, saya bisa bikin ini. Oh, itu kan menjadi inspirasi tertentu gitu ya. Jadi kita harus jangan hanya di rumah terus. Kita melihat sekelilingnya. Jadi wawasan kita terbuka lah ya. Itu. Udah itu ya kalau misalkan teman-teman PRMI pun masih ragu cita-citanya apa, saya rasa bisa ngikut psikotes ya untuk pemanduan bakat. Itu pun bisa ya. Itu membantu mengarahkan ya. Kalau seperti saat ini kan yang lagi tren itu kan jadi bagian teknologi informatika dan komputer, itu pun bisa menjadi peluang sebenarnya. Tergantung kita lah ya. Tapi ya sebenarnya di luar itu masih banyak profesi yang lain yang bisa diapa. Jadi kita
masih ada kesempatan untuk membuka wawasan kita. Penting buka diri, buka wawasannya. Yang kedua yaitu jangan menyerah ya. Karena krisis itu bisa menjadi peluang, jadi kesempatan bagi kita. Mungkin kita rasa, wah susah sekali, tapi setelah kita pelajari jadi gampang. Orang lain tetap merasa susah, kita malah menjadi peluang buat kita. Karena ya salah satu bagian yang paling banyak, ya maksudnya kalau misalkan pasien tuh datang ya ke dokter gigi itu 70% tuh bagian konservasi gigi. Kalau nggak mau nambal, ya giginya sakit. Jadi itu bagian kita gitu. Jadi itu menjadi peluang buat kita yang sebenarnya. Kan dulu dianggap orang lain susah. Setelah kita berusaha pelajari dengan ya berdoa dan berusaha ya, latihan terus ya. Menjadi sesuatu yang gampang gitu, dan menjadi peluang buat kita gitu. Aduh, terima kasih banyak Pak, sharing yang luar biasa. Boleh membantu kami semua ya yang memiliki pergumulan dengan cita-citanya mau jadi apa ke depannya, karena tanpa cita-cita kayaknya kita akan gampang tersesat kan kayak gitu ya Pak ya. Kita nggak tahu mau melakukan apa, jangan sampai hanya melakukan hanya yang senang-senang saja ya kan. Padahal dalam proses kehidupan ini nggak bisa hanya senang-senang saja. Justru Bapak karena dalam pergumulan yang paling sulit itulah Bapak justru bisa menjadi berkat dan mendapatkan berkat yang luar biasa gitu ya Pak ya. Aduh, teman-teman sekalian dengar ya, jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah dari apa yang engkau rindukan, dari apa engkau tertarik mungkin tadi ya. Apa engkau tertarik, kemudian doakan, kemudian latihan. Wah, itu akan menjadi titik terang bagi teman-teman sekalian untuk bisa menemukan cita-cita yang terbaik untuk kehidupan kita semua, kehidupan teman-teman sekalian ya. Aduh, saya rindu nih Pak, Bapak berdoa untuk kita semua, untuk anak-anak remaja. Biarlah boleh mendapatkan yang terbaik. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini, kami dapat mengadakan podcast PRMI tentang yang membahas tentang cita-cita kami. Ya Bapa, bantu kami dalam menentukan cita-cita kami. Tuhan, bantulah kami agar di masa depan kami dapat berguna bagi sesama kami dan dapat memuliakan nama Tuhan melalui profesi kami. Bisa jadi kami tidak dapat berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, tapi kami dapat melakukan sesuatu hal yang lain yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami dan orang lain dapat melihat Engkau melalui kami. Di atas segalanya ampunilah dosa-dosa kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Aduh, terima kasih banyak Pak Dokter untuk kesempatannya, untuk sharing pengalamannya. Sama-sama contoh. Aduh, kami percaya akan memberkati anak-anak yang ada di rumah yang menyaksikan ini. Amin. Ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, itu sharing kita, podcast kita hari ini ya. Teman-teman sekalian, biarlah kiranya ini boleh memberkati kita semua, menjadi pengalaman juga bagi kita semua, dan bisa sama-sama kita menemukan cita-cita yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya. Selamat hari Minggu ya. Selamat terus berjuanglah untuk menggapai cita-cita. Tuhan Yesus memberkati.